Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa dzurriyyatal mu'minin, jamaah Masjidil Arqam yang dirahmati Allah, khususan kepada para ustaz, para tuan guru dengan disertai mohon maaf saya duduk di atas Pak ya. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, berjumpa dalam rumah Allah, rumah yang mulia, dan dalam majelis mulia yang dimuliakan oleh Allah, majelis ta'lim Mas'udah, majelis ta'lim kuliah subuh ya. Majelis Darul Arqam yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kita capai dan kita lakukan pada hari ini, pada pagi ini, mendapatkan rahmat, ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita mulai karena dalam flyernya saya dikasih jatah mulai 4:35 jam berapa? Telat. Salah satu ciri dari orang-orang takwa, sifat orang takwa adalah yakin dengan akhirat. Yakin dengan apa? Akhirat. Dalam Al-Baqarah di awal-awal ayat 4 disebutkan wabil akhirati hum yuqinun. Orang takwa itu sangat yakin dengan adanya akhirat. Keyakinan akhirat, adanya akhirat juga jadi ciri orang baik. Walakinnal birra man amana billahi wa bil yaumil akhir. Dan kebaikan yang sungguh-sungguh baik itu adalah engkau beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Jadi akhirat, hari akhir sama. Kalau kita bertakwa, kita beriman, pasti yakin dengan adanya hari akhir. Pertanyaannya, kapan hari akhir itu Pak? Apa ada yang bisa jawab? Kapan hari akhir Pak? Kenapa? Gak ada yang tahu. Bukan, maksudnya hari akhir itu hari apa ya? Hari apa? Hari akhir itu dimulai dari pada waktu kita mati Pak. Utsman bin Affan bilang kuburan alam barzah itu awal dari akhirat, awal dari akhirat. Siapa yang selamat di kuburan nanti selamat di hari kiamat. Nah berarti Utsman bin Affan menyebut kuburan itu awal dari akhirat. Akhirat dimulai dari kuburan, dimulai kita mati. Jadi ketika kita mati itu akhirat. Nah orang yang yakin sama akhirat itu yakin bahwa kita akan mati pertama. Kedua, yakin kalau nanti di hari akhirat itu kita disidang Pak. Disidang. Kita menghadapi 3 ujian. Pertama ujian iman di alam barzah. Ujian iman pertanyaannya 4. Apa ini Pak? Nanti ditanya man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man kitabuka. Standar. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Dan siapa nabimu? Ini pertanyaan iman. Ditanya di mana Pak? Di kuburan. Kuburan itu akhirat. Ujian kedua, ujian amal. Semua amal kita ditanya.
Amal nimbulin pahala dan dosa, ditimbang. Itu ujian amal. Letaknya tadi yaumul hisab, di akhirat. Ujian ketiga, ujian kenikmatan. Dalam Al-Quran disebut "Tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan pada hari itu semua kenikmatan ditanya. Bapak punya mobil. Mobilnya hari Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025 mampir di hotel. Ngapain di mobil? Ditanya. Jadi kita akan melewati 3 ujian ini, semua manusia dan jin yang mukallaf akan melewati 3 ujian ini. Ujian iman, ujian amal, dan ujian kenikmatan. Itu di akhirat. Jadi betapa huru haranya itu hari kiamat, hari akhirat itu. Karena dimulai dari kehancuran alam, kemudian orang dikumpulkan di padang mahsyar, di yaumul hasyr dalam keadaan telanjang, Pak. Yang laki-laki nggak berkhitan, mohon maaf. Lalu waktunya kata Nabi 50.000 tahun. Miliaran manusia dikumpulkan untuk mengikuti ujian dan sidang ini. Ya. Dan kebanyakan pada hari itu, di hari akhirat, kebanyakan orang diperlihatkan aslinya. Di sini bisa pura-pura, Pak. Bapak pakai peci, pakai apa namanya? Pak Haji, apa namanya? Sopan. Orang mampu, assalamualaikum. Di sana nggak bisa pura-pura. Yauma tubulas sarair. Pada hari itu dinampakkan segala rahasia. Yauma tubulas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak bisa bawa pengacara, nggak bisa bawa penolong. Masing-masing orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan di dunia. Sehingga setiap orang bawa diri sendiri. Rusuh, Pak. Rusuh. Bapak mau ikut acara di GBK, apa namanya, Gelora Bung Karno, kan itu muatnya cuma 100.000. Itu aja udah ribet, ngantrinya, masuknya. Ini triliunan manusia kumpul semua di akhirat. Jadi dalam Al-Quran banyak menggambarkan situasi seperti itu. Saya kasih contoh. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana enggak berguna harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang selamat. Berarti pada hari itu ada orang yang dihinakan, ada orang yang terhina, dan ada orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini masuk pada judul drama saya ini. Judul drama saya, golongan orang-orang yang selamat di akhirat. Jadi ada di antara manusia itu yang di akhirat itu selamat, dimuliakan oleh Allah sesuai janji Allah. Kalau Bapak perhatikan di Ali Imran ayat 26, Allah berjanji itu, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki, Allah menghinakan siapa yang dikehendaki. Nah, jadi di akhirat nanti ada 2 golongan, orang-orang yang dihinakan dan orang-orang yang dimuliakan. Yaitu lihat di Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah-wajah tertunduk hina. Satu lagi, wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang gembira. Nah, kita ini maunya minimal jamaah Darul Arqam ini dan keluarga masuk golongan yang mana? Yang dimuliakan. Amin. Amin. Jangan sampai dihinakan di hari kiamat. Orang yang terhina di hari kiamat itu, contohnya Nabi pernah berkata begini, isnani, 2 golongan, la yadhurullahu ilaihi ma yaumal qiyamah, yang tidak akan Allah lihat di hari kiamat, didiamkan oleh Allah, dihinakan. 2 golongan. 1, qati'ur rahim, orang yang suka musuhan. 2, wajarus su'i, tetangga yang jahat kepada tetangganya. Ini 2 golongan ini. Di sini nggak ada tetangga yang jahat kan? Nggak ada. Baik semua tetangga.
Jadi ada golongan yang Allah biarkan, Allah hinakan. Dan golongan yang dihinakan Allah ini pasti masuk neraka, pasti. Allah lemparkan ke neraka. Nah, jadi kita ini pada pagi ini saya pengen menerangkan ada golongan orang-orang yang selamat di akhirat. Selamatnya bahkan nggak ikut sidang, nggak ikut dihisab, selamat lolos saja. Jadi habis dibangkitkan dari kubur hari kiamat, dikumpulkan di di padang mahsyar, lolos ke surga. Semoga kita sama, amin. Ya, kita menjadi orang-orang yang selamat. Nah, golongan yang selamat di akhirat ini ada 7. Ada 7 golongan. Setiap golongan ada macam-macam kelompok, tapi intinya ada 7 golongan. Ya. Nah, kira-kira jumlah kelompoknya yang akan selamat di akhirat ini ada 24, 28. Tapi golongannya ada 7. Mudah-mudahan kita semua jemaah Masjid Darul Arqam ini termasuk dalam golongan yang ini. Amin ya rabbal alamin. Saya sebut Pak ya. Mohon maaf saya cuma menyebut aja. Sebab kalau menerangkan waktunya panjang. Jadi saya akan menyebut nama golongannya dan kelompok di bawahnya. Golongan-golongan yang akan selamat melewati hari akhirat. Selamat itu dalam arti dia akan dimanjakan oleh Allah dengan surganya. Ya. Nah, ini penting karena keyakinan orang-orang bertakwa itu wabil akhirati hum yuqinun, dan kita pasti akan mencapai akhirat. Kita diperintah oleh Allah dalam Al-Qasas disebut wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Kamu cari sekarang masih hidup ini, cari rumah akhirat, cari kampung akhirat. Ya, jadi kita ini ibadah ini mesti tahu tujuannya, bahwa kita ini akan dipindah, dimigrasi ke akhirat, cepat atau lambat. Dan untuk sampai ke akhirat kita mesti melewati yang namanya mati dulu. Di sini yang udah pengen mati sih? Enggak ada belum ya? Tapi untuk persiapan untuk bekal, maka saya akan uraikan siapa-siapa aja golongan yang selamat di akhirat. Pertama, golongan yang udah pasti selamat di akhirat adalah sohibul musibah. Orang yang di dunia ini sering dapat musibah. Kita kalau dapat musibah, orang kita nih, orang Indonesia kaget Pak. Padahal orang yang dapat musibah itu, kalau dia sabar, dia menjadi calon orang-orang yang selamat di akhirat. Di dunia aja kalau orang musibah itu sabar tuh dapatnya apa? Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Udah dapat 3. Jadi musibah itu menimpa orang-orang di dunia, dia sabar, nggak ngeluh, nggak apa, sabar. Maka dapat 3 di dunia ini, dapat 3. Pertama, dia dapat keberkahan sempurna, shalawatun min rabbihim wa rahmah, dari Allah. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, petunjuk, muhtadun. Nanti dia selain dapat 3 itu, orang-orang yang dapat musibah itu, kata Nabi, dapat ampunan. Jadi nggak ada satupun ketidakenakan yang menimpa seorang manusia, baik itu rasa sakit, rasa cemas, hatta sampai duri nempel nih. Terkecuali Allah akan mengampuni dosanya. Jadi orang dapat musibah itu sebenarnya dapat untung. Sebetulnya Pak ya, dapat musibah. Tapi kita melihat musibah itu sebagai apa ya? Hukuman kali. Ya. Kemudian selain dapat ampunan, orang dapat musibah itu dapat pahala. Nabi pernah berkata, "Ala inna izamil jaza ma izamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala seseorang tergantung besarnya musibah yang diterima. Wa inna Allaha iza ahabbal qaum ibtalahu. Kalau Allah cinta sama seseorang, Allah kasih banyak musibah dia. Tuh, aneh ya. Kata Nabi, pahala orang besarnya tergantung dari musibah yang diterima. Dan kalau udah cinta sama seseorang, Allah kasih dia banyak musibah.
Orang kasih semua. Nah, jadi udah dapat tahu nih, rahmat, keberkahan sempurna, petunjuk, ampunan, pahala, dapat cinta Allah. Di dunia udah dapat begitu, Pak. Apalagi di akhirat, Nabi berkata, orang yang dapat musibah di dunia ini terus-menerus, di akhirat nanti tidak akan dihisab sama Allah. Dipersilakan langsung untuk menuju surganya atas bayaran kesabaran dia di dunia ini. Itu pertama ya, golongannya namanya apa? Sohibul musibah. Jadi Bapak jangan khawatir kalau ternyata dapat musibah di dunia ini, misalnya sakit nggak sembuh-sembuh atau punya harta hilang, dirampok segala macam, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena itu cara Allah menjadikan Bapak ahli surga. Asal sabar, jangan ngeluh. Itu pertama. Jadi golongan pertama orang yang selamat di akhirat adalah golongan orang yang namanya sohibul musibah. Orang yang di dunia sering dapat musibah. Ya. Nah, orang sohibul musibah ini, golongan pertama ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama orang yang dapat musibah diri sendiri. Sakit, cacat, segala macam, diri sendiri. Yang kedua, orang yang dapat musibah atas hartanya. Jadi hartanya hilang, hartanya dicuri, diambil orang. Yang ketiga, orang dapat musibah atas keluarganya. Anaknya meninggal, istrinya sakit dan sebagainya. Tiga orang ini, tiga kelompok ini, kalau bisa sabar sampai dia mati, insya Allah dia menjadi calon golongan orang-orang yang selamat di akhirat. Yang pertama, ya. Yang kedua, orang yang Nabi sebut golongan kedua ya. Golongan kedua orang-orang yang selamat di akhirat, orang-orang yang Nabi sebut dengan golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat. Dinaungi itu dilindungi. Jumlahnya ada 8. 8 ini dari 2 hadis. Ya. Yang pertama, ini saya sebut ya. Saya hanya menyebut aja ya, tidak menerangkan karena ini sangat panjang sekali ya. Kelompok pertama dari golongan yang kedua ini adalah orang yang suka bebasin utang. Kita punya duit, orang minjem sama kita. Orang itu waktu jatuh tempo mau ngembaliin, nggak sanggup ngembaliin, lalu kita kasih tempo. Datang lagi waktu jatuh temponya nggak sanggup ngembaliin, lalu kita bebasin. Nah, orang seperti ini masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dapat naungan Allah pertama, ya, dan selamat di akhirat. Jadi kalau ada bapak-bapak, antara bapak-bapak nih, ibu-ibu punya utang piutang gitu, hendaknya yang punya piutang bebasin. Kalau 10.000 Pak, kalau 10 miliar jangan. Suruh bayar dulu. Ya, besar kecil pokoknya kalau Bapak ikhlas, insya Allah itu jadi bayaran Bapak di akhirat dan selamat di akhirat. Pertama, yang kelompok nomor 2 sampai nomor 8 ada 7. Rasulullah bilang begini, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang pada di hari kiamat nanti akan dilindungi oleh Allah di naungannya, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Naungan itu begini Pak, kayak dipayungin itu, dipayungin sama Allah di hari kiamat. Masuk ke dalam VIP room, nggak dihisab, nggak diapa. Nanti kalau udah selesai semua orang sidang, orang-orang yang di naungan Allah ini dimasukkan dalam surga. Ya, nah, yang pertama tadi kan orang yang bebasin utang. Yang kedua adalah imam yang adil. Yang ketiga, anak muda wasyabun nasya'a fi batillah. Anak muda yang demen ibadah kepada Allah. Ya. Di sini saya lihat mulai ada tuh anak muda yang berkegiatan di masjid ini. Anak muda yang demen ibadah. Kemudian yang ketiga, warajulun mu'alakun qulubuhum fil masajid.
orang-orang yang hatinya terikat sama masjid, ya merempot, ya DKM, ya Mas Yuda, ya imamnya, ya bapak-bapak yang hadir, orang-orang yang terikat sama masjid. Itu namanya orang yang memakmurkan masjid. Ibu-ibu juga ya masuk golongan itu. Yang selanjutnya dari kelompok ini adalah orang-orang yang saling berhubungan kasih sayang karena Allah, ketemu karena Allah, pisah karena Allah. Artinya orang yang bergaul motivasinya karena agama. Bapak jangan bergaul sama orang motivasinya selain agama, selain Allah, pasti pecah. Jadi kalau bergaul, bersahabat, berteman harus motivasinya karena Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Selanjutnya, orang-orang yang dekat sama maksiat tapi dia bisa nahan diri. Dalam hadis digambarkan begini, seorang laki-laki yang didekati oleh perempuan yang cantik dan perempuan yang kaya, kemudian diajak berzina, tapi laki-laki itu bilang, "Inni akhafullah," aku takut sama Allah. Itu maksudnya bukan hanya itu, artinya seseorang yang udah dekat sama maksiat, berkesempatan bermaksiat, judi, minum, zina, tapi dia udah deket begitu, gampang meraihnya, dia bilang, "Inni akhafullah," aku takut sama Allah. Orang kayak begini, ya. Di Quran ada orang kayak gitu, ya. Kalau Bapak lihat Nabi Yusuf pernah dirayu seperti itu. Nabi Yusuf takut sama Allah. Ya. Selanjutnya orang yang berzikir di malam hari sambil fafadat ainahu, air matanya mengalir karena takut sama dosa-dosanya. Dan yang terakhir dari golongan ini adalah orang-orang yang sedekah rahasia, akhfa, rahasia, hatta sampai sedekahnya pakai tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Nah, golongan inilah golongan kedua yang akan masuk ke dalam naungan Allah, selamat di akhirat. Golongan pertama tadi adalah golongan yang ahli musibah, golongan kedua golongan orang yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Ya, udah berapa Pak? 3 tambah 8, 11. Ya, semoga Bapak menjadi salah satunya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Yang ketiga, golongan yang selamat di akhirat adalah golongan orang-orang yang mendapatkan hisaban yasiro. Hisaban yasiro itu adalah hisab yang mudah. Hisaban yasiro, hisab yang mudah. Suatu hari Siti Aisyah istri Nabi pernah mendengar Nabi berdoa, "Allahumma hasibni hisaban yasiro." Ya Allah, hisablah aku di hari kiamat dengan hisab yang mudah. Nah, Siti Aisyah tanya, "Ya Nabi, mal hisabul yasir?" Apa itu hisaban yasiro? Kata Nabi, ini jawabannya lihat. An yanzura fi kitabihi wa yatajawaza anhu. Hisaban yasiro adalah orang yang dikasih kitabnya di hari kiamat. Nih kitab kamu nih. Semua catatan amal kamu. Allah yang kasih. Dia terima kitab itu, lalu Allah maafkan. Ya, jadi dikasih kitabnya. Ini kitab kamu ya. Kita terima, lalu sekitar itu Allah maafkan. Allah ampuni juga. Itu namanya hisaban yasiro. Gampang itu Pak. Ya, datang ke hadapan Allah, udah takut nih. Tahu-tahu dikasih kitabnya, ini kitab kamu. Ya. Jadi namanya an-najwa. Dia dibisikin sama Allah. Ini kitab kamu ngaku nggak? Kamu berbuat begini-begini semua nih? Ya, saya ngaku. Yang ini saya ngaku. Semua Allah bacakan. Yang ini saya ngaku. Pada akhirnya Allah bilang, di dunia saya tutup kesalahan kamu dan sekarang saya ampuni kamu. Masuklah ke surga. Itu namanya hisaban yasiro. Nah, golongan ini banyak Pak. Golongan yang ini banyak yang dapat najwa dan bitaqwa segala macam. Kita anggap aja hanya satu golongan. Jadi golongan ketiga ini adalah golongan yang mendapatkan
hisab yang mudah, hisab dan yasiro. Nomor pertama tadi golongan sohib musibah ada 3. Nah, lalu yang nomor 2 golongan yang dapat naungan ada 8, 11. Dan golongan yang ketiga golongan hisab dan yasiro 1, 12. Ya. Golongan keempat yang akan selamat di akhirat adalah golongan yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah menyebutnya golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini ada 4 kelompok. Kelompok pertama orang yang tak pernah meruqyah dan diruqyah. Berarti ruqyah itu haram. Nah itu nanti kita bahas kalau insya Allah kita masih panjang umur, saya akan bahas mengenai itu. Tapi yang jelas Nabi berkata golongan kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab pertama adalah orang yang tidak mau diruqyah dan tidak meruqyah. Ruqyah itu apa ya? Yang diobatin itu loh pakai bacaan. Tapi itu sebenarnya ada penyimpangan ruqyah itu. Ruqyah yang diizinkan oleh agama adalah ruqyah yang dibaca oleh Jibril kepada Nabi dan ruqyah yang dibaca oleh Nabi kepada orang sakit. Contohnya ruqyah yang dibaca oleh Nabi, Allahumma rabban nas ashibil ba'sa wa syafi'ata syafi'ata sifaa ila sifauka. Sifat itu boleh. Tapi sekarang model-model dinamain ruqyah syariah. Gawat kan. Ruqyah syariah. Baca ini, tambah ini 30 kali, tambah 0, tambah 6. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, maka hindari. Karena ruqyah seperti itu berbahaya. Kalau mau ruqyah, ya ambil ruqyah-ruqyah yang memang Nabi mengizinkan untuk dibaca. Itu aja. Pertama ya. Jadi kelompok pertama dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak bisa diruqyah dan orang yang tidak mau meruqyah. Kedua, orang yang tidak percaya tatoyur. Tatoyur itu apa ya? Khurafat, khayalan. Kalau ada gigi bawah apa ya? Cokor, lempar ke genteng, entah ada keluarga yang mati. Nah, tatoyur. Kalau bapak lagi duduk, ada cicak kejatuhan, bentar lagi lewat. Itu tatoyur. Nah, orang yang nggak percaya tatoyur ini selamat di akhirat. Masuk surga tanpa hisab. Banyak tatoyur pak. Ada perawan yang duduk di pintu, ntar nggak kawin-kawin. Emang jangan sama pintu, ngalangin ya. Gitu ya. Yang ketiga, orang yang tidak berobat dengan kai. Kai itu besi panas. Kalau zaman sekarang jangan berobat dengan model-model tato tuh. Ya, dan yang terakhir orang yang bertawakal pada Allah. Ini kelompok-kelompok empat ini dimasukkan dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Oke ya, saya nggak terangkan pak ya, saya hanya sebut saja. Masih dikit lagi pak. Golongan kelima orang-orang yang selamat di akhirat adalah orang-orang yang dirindukan surga. Surga udah kangen sama dia. Jadi ada pak, Nabi berkata ada orang-orang yang dirindukan, dikangenin sama surga. Sekarang ini saya rasa bapak-bapak semua dikangenin sama ibu-ibu. Amin. Ini ya, ini lihat hadisnya. Kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan, 4 kelompok orang. Siapa aja mereka? Pertama, talil Quran, orang yang sering baca Quran. 2, wahafizil lisan, orang yang jaga mulut, jaga lisan. Yang ketiga, wal mut'imil ji'ad, orang yang kasih makan orang lapar. Terakhir, was-shaimi fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 kelompok ini termasuk orang-orang yang dikangenin sama surga. Di dunia surga sekarang udah manggil-manggil nih. Sini segera, sini. Jadi kalau bapak kepengen segera masuk surga, ya sekarang kalau bisa mati dulu, terus yang mati langsung dikangenin sama surga. Apalagi bapak sering baca Quran, karena termasuk Quran. Nah ini adalah golongan orang-orang yang
dirindukan surga. Yang kelima. Tinggal 2 golongan lagi, Pak. Ini kan jumlahnya 4, tadi 11, 12, 16, 20 ya. Golongan ke-6, orang yang selamat di akhirat, Nabi sebut golongan yang haram masuk neraka. Orang yang haram masuk neraka. Jadi kalau dia di akhirat nanti, neraka itu diharamkan untuk memasukkan dia ke dirinya ke neraka. Jadi disebut istilahnya haram masuk neraka. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar. Maukah kalian saya beritahukan orang-orang yang haram masuk neraka? Mau kita ya. Siapa itu? Nabi berkata ada 4. Al-hayyin, al-layyin, wa qaribin, wa sahlin. Hayyin artinya orang yang hatinya tenang. Layyin orang yang ngomongnya lembut, enggak kasar ngomongnya. Wa qaribin orang yang mudah akrab sama orang seneng. Kalau bersahabat tuh ya cepat akrab gitu. Ya enggak merendahkan orang, enggak merendahkan diri sendiri, mau cepat akrab. Dan wasahlin orang yang suka nolong. Suka nolong. Udah menjadi kaidah dalam Islam. Kalau kita suka nolong orang, Allah pasti nolong kita. Kalau kita suka nolong orang, Allah nolong kita. Itu ya. Jadi golongan yang ke-6 ini disebut orang yang haram masuk neraka karena dia punya sifat 4. Hayyin, layyin, qaribin, dan sahlin. Hayyin itu hatinya tenang. Layyin itu ngomongnya lembut. Qaribin cepat akrab. Dan terakhir sahlin orang yang suka memberi, suka menolong orang lain. Ya. Nabi berjanji apabila orang suka menolong orang lain, pasti Allah menolong dia. Ya. Wallahu fi aunil abdi, maka dan abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Terakhir, golongan orang-orang yang selamat di akhirat yang terakhir disebut adalah golongan orang-orang yang masuk surga dengan selamat. Ini ada 4. Nabi menerangkan pada waktu beliau hijrah ke Madinah, turun dari unta, Nabi langsung ngomong gini, ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa atimut ta'am, dan berilah makan, wasidul arham, dan silaturahimlah, wasallu billaili wa nasumiyam, dan sholatlah kamu ketika orang lain tidur, yadkhuluna jannah, maka masuk surgalah kamu dengan selamat. Jadi golongan yang terakhir yang selamat di akhirat adalah golongan orang-orang yang masuk surga dengan selamat. Ada 4 kelompok. 1 orang yang afsyus salam, suka nyebarin salam. Assalamualaikum. Kalau lewat lisan, kalau lewat perbuatan, orang ini sukanya menyebarkan damai gitu. Ya. Berkelakuan yang dijauhkan. Jadi nggak suka jadi biang kerok. Lalu yang kedua, orang wa atimut ta'am, orang yang suka memberi makan. Artinya orang yang suka sedekah, nggak pelit. Yang ketiga, orang yang silul arham, nyambung silaturahim. Kalau ada silu atau sila menyambung, artinya yang terputus disambung. Terputus karena ada masalah, terputus karena waktu, karena jarak. Pokoknya setiap ada bapak kenal dengan orang, udah pernah kenal, udah pernah berkasih sayang, udah pernah berbaik-baikan, lalu terputus sambung. Orang yang suka nyambung silaturahim kayak ini masuk dalam golongan orang yang selamat masuk surga. Dan terakhir, orang yang suka sholat malam ketika orang lain tidur. Pak, sholat malam itu ada gunanya, manfaatnya banyak. Dan jangan mikir banyak-banyak rakaat yang harus. Nabi bilang walau rakaatin, walaupun 1
rakaat, yang penting salat malam. Jangan sampai lolos dari salat malam. Bangunnya pas juga boleh. Subuh 4.35, salat malamnya 4.32 boleh. Loh, yang penting salat malam. Jadi orang-orang seperti ini Allah puji dan Allah masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang selamat di akhirat. Demikian saya sebut lagi ulang golongannya saja untuk bahan pertimbangan Bapak untuk menjadi orang-orang seperti ini dan menjadi bekal kita. Semoga kita dapat menjadi orang seperti ini. Yaitu golongan orang-orang yang selamat di akhirat. Pertama, golongan sahibul musibah, orang yang sering dapat musibah dari Allah dan bersabar menghadapinya. Kedua, orang-orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Ketiga, orang-orang yang dapat hisab yang mudah, hisaban yasiro. Keempat, golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Kelima, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Keenam, orang yang haram masuk neraka. Dan ketujuh, orang-orang yang selamat masuk ke dalam surga. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada langsung kita baca ya. Kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.